tahap perencanaan pada pengembangan sistem. Di mana tahap ini adalah tahap awal dari proses pengembangan sistem. Jika tidak ada pertanyaan, seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya, jika kalian tidak ada pertanyaan berarti saya bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Saya anggap kalian sudah paham terhadap materi perencanaan pengembangan sistem ini. Ya, jadi tahap perencanaan atau planning ini adalah tahap awal di saat munculnya dari inisiasi. Jadi di saat inisiasi muncul, maka selanjutnya kita bisa lanjut untuk mengembangkan sistem. Jadi kita melakukan yang namanya suatu perencanaan dari pengembangan sistem. Di mana pada tahap planning ini kita akan membahas harus kita identifikasi pada saat perencanaan pengembangan sistem. Jadi pada tahap perencanaan ini harapannya kita membuat suatu scope, kita membatasi dari sistem yang akan kita kembangkan. Jadi di mana sistem yang akan kita kembangkan ini itu akan fokus ya, sistem yang akan kita kembangkan ini adalah sistem yang fokus terhadap apa yang dibutuhkan oleh user. Jadi benar-benar menjawab kebutuhan user. Sehingga pertama kali kita lakukan di sini itu adalah kita menentukan masalahnya. Apa masalah yang terjadi pada sistem saat ini? Sehingga perlu dilakukannya pengembangan sistem. Sehingga nantinya pada saat sistem sudah selesai dikembangkan, itu mampu menjawab masalah, mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian tahap yang kedua itu adalah kita menentukan peluang. Jadi peluang pengembangan sistem yang seperti apa yang kita bisa lakukan. Apakah pengembangan sistem yang benar-benar sistem baru, ya, jadi kita benar-benar membuat suatu sistem yang baru. Ataukah pengembangan sistem yang hanya touch up saja terhadap sistem yang ada saat ini. Jadi hanya memperbaiki fiturnya saja atau menambahkan fungsinya saja. Seumpamanya sebelumnya hanya home saja, jadi hanya ada tampilan awalnya. Kemudian kita kembangkan sehingga ada fungsi yang lainnya, di mana fungsi tersebut bisa dimasukkan oleh pihak owner maupun juga user yang lain. Kemudian kita juga menentukan constraint-nya, di mana kalau kita berbicara mengenai constraint, itu adalah sesuatu yang menghambat, yaitu membatasi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Menghambat kita dalam menyelesaikan suatu masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Maka di sini kita menentukan terlebih dahulu, kira-kira nanti pada saat kita akan mengembangkan suatu sistem informasi, kira-kira kendala seperti apa yang nantinya akan kita temui. Di saat kita mampu mengidentifikasinya, maka itu akan sangat mudah kita mengontrolnya. Jadi di saat constraint tersebut muncul, maka kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi constraint tersebut. Sehingga nantinya tidak mempengaruhi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut. Masalah tetap terselesaikan, tujuan tetap tercapai. Selanjutnya kita juga menentukan tujuan dari pengembangan sistem. Apakah tadi tujuannya untuk hanya touch up saja atau kita benar-benar mengembangkan suatu sistem yang baru. Kemudian kita menentukan lingkupnya. Ya. Jadi sebenarnya lingkup ini juga berhubungan dengan tujuannya. Di sini kita menentukan skupnya, di mana yang dimaksud dengan skup ini itu adalah skup dari sistem yang akan dikembangkan. Apakah skup yang akan kita kembangkan itu cukup satu komputer saja, jadi maksudnya hanya bisa diakses pada satu komputer saja. Ataukah skupnya nanti kita akan menghubungkan antar satu komputer dengan komputer yang lain. Ataukah kita nantinya akan mengembangkan tidak hanya satu komputer dengan komputer yang lain, tapi kita juga menghubungkan antara satu departemen dengan departemen yang lain. Kita juga menghubungkannya antara tadi sudah satu perusahaan ya, berarti satu departemen dengan departemen yang lain. Kita juga hubungkan antara satu perusahaan dengan pihak eksternal, seperti supplier, customer, dan lain sebagainya.
Jadi kita di sini menentukan lingkupnya. Apakah lingkupnya sempit atau lingkupnya yang luas. Kemudian kita membuat arahannya, direktifnya, guidance-nya. Nah, di sini yang dimaksud dengan arahan, ini kita bisa menerapkan yang namanya manajemen project di sini. Jadi kita benar-benar sudah menentukan aktivitas apa saja yang nantinya akan kita lakukan pada saat kita akan mengembangkan suatu sistem. Kemudian dari aktivitas tersebut kita alokasikan. Berapa manusia yang dibutuhkan? Siapa yang nantinya akan melakukan aktivitas tersebut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut? Kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut? Jadi ada guidance-nya ya. Jadi kita sudah mengetahui untuk minggu pertama apa output yang harus kita dapatkan. Untuk minggu kedua apa hasil yang harus kita berikan. Dan lain sebagainya. Jadi sudah ada guidance-nya yang memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, nah pada saat kita menentukan masalah ini, kita bisa menggunakan 3 metode ini ya. Jadi kita untuk mendefinisikan sebenarnya apa masalah yang terjadi. Silakan Dayin, kalau ada yang tanyakan. Izin bertanya Bu, mengenai tadi ada mendefinisikan kendala ya Bu. Misalnya saja kita ingin membuat sistem dan kita sudah tahu kendalanya apa Bu, itu lebih baik kita menyelesaikan kendala tersebut atau menghindarinya, memilih jalan yang lain gitu Bu. Untuk di saat kita menemui kendala, ya, akan lebih baik jika kita menyelesaikannya, bukan menghindarinya. Karena pada saat kita menghindarinya, pastinya kita akan menemukannya lagi. Ya, masalah tersebut takutnya pada saat kita menghindari, masalah tersebut akan semakin membesar. Kita hindari lagi, masalah tersebut akan semakin besar. Jadi kendala tersebut itu akan semakin besar. Makanya di sini seperti tadi saya katakan, kita mengontrolnya agar kendala tersebut tidak semakin membesar, sehingga tidak menghalangi kita menyelesaikan suatu masalah. Tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi di saat kalian menemui suatu kendala, kalian berhasil mengidentifikasi suatu kendala, maka akan lebih baik di saat kalian menyelesaikannya, bukan malah menghindarinya. Di saat kalian menghindarinya, kemungkinan kalian akan menemukan masalah tersebut. Dan kemungkinan lagi kendala tersebut akan semakin besar. Akan semakin susah pula untuk menyelesaikan kendala tersebut. Semakin susah pula kita melewati kendala tersebut. Sehingga ditakutkan di saat kendala tersebut semakin besar dan semakin menghalangi kita mencapai suatu tujuan, maka sistem tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan resource yang dimiliki. Jadi melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, melebihi dari anggaran yang sudah ditentukan, penggunaan dari manusianya pun juga akan jauh lebih banyak. Nah itu, jadi akan banyak sekali kerugian yang akan diterima oleh perusahaan di saat kita hanya menghindari saja, bukan menyelesaikan suatu kendala. Jadi kalian pada saat menemukan suatu masalah, suatu kendala, maka kalian coba selesaikan kendala tersebut, bukan malah menghindarinya. Jadi karena kalau kalian menghindari, kalian pasti akan menemukan lagi kendala tersebut. Bahkan kendala tersebut semakin besar. Ya, masalah tersebut akan semakin besar. Di saat masalah semakin besar, kita akan semakin bingung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka di saat kendala tersebut baru atau masalah tersebut baru, jadi istilahnya masih kecil gitu lah ya, masalahnya itu masih simple, maka kita langsung saja selesaikan masalah tersebut. Atau kendala tersebut harus kita kendalikan secepat mungkin. Ya. Oke, kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya akan langsung masuk ke Pisces ya. Jadi di sini ada beberapa cara yang kita bisa gunakan untuk merumuskan suatu masalah. Jadi ada kerangka Pisces, kemudian kualitas sistem, dan juga aspek kualitas informasi. Jadi pada masing-masing metode ini nantinya kalian akan melihat beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Nah, kalau pada kerangka Pisces, ini ada 6 ya, sesuai dengan namanya Pisces, ada 6 indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang ada pada sistem saat ini. Jadi yang pertama kita mengukurnya dari performansinya. Performansi sistem saat ini itu seperti apa sih sehingga muncul suatu permasalahan. Sehingga performansinya kok bisa menjadi rendah.
Kemudian informasinya, transfer informasinya itu seperti apa? Nilai ekonomisnya, kemudian servisnya, efisiensi, dan juga pengontrolan dari sistem tersebut. Nah, untuk detail ya, kalian bisa baca ya. Jadi yang dimaksud dengan performansi, kita berbicara mengenai kinerja di sini ya. Kita berbicara mengenai performansi dari suatu sistem yang ada saat ini. Maka untuk mengukur performansi dari sistem saat ini, kita bisa mengukurnya dari output yang dihasilkan dari sistem tersebut. Kita ukur. Output yang dihasilkan dalam 1 jam, berapa banyak? Ya, kita ukur, kemudian kita bandingkan terhadap standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan memiliki standar ya. Jadi sebentar ya. Saya intermezzo sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada saat kita akan mengukur suatu performansi, maka kita bisa mengukurnya dari output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Jadi kita ukur dalam 1 jam berapa output yang dihasilkan. Kemudian kita bandingkan terhadap standar yang sudah ditentukan. Jika ternyata output yang dihasilkan itu lebih sedikit dari standar yang ditentukan, berarti ada masalah dari performansi sistem saat ini. Kita bisa mengukurnya dari outputnya tersebut. Kemudian kita juga bisa mengukurnya dari respon time-nya. Respon time dari sistem tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, ini sebenarnya hampir sama dari output tadi. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu orang customer. Jadi di sini kita juga bisa mengukur dalam 1 jam berapa banyak orang yang dilayani oleh sistem tersebut. Jadi kita bisa mengukurnya dari waktu, kita bisa mengukurnya dari outputnya untuk mengetahui performansi dari sistem saat ini. Di saat ternyata waktu yang dibutuhkan untuk melayani satu orang customer ternyata lebih dari standar yang ditentukan, jadi bisa kita katakan lama gitu, maka kita bisa mengatakan performansi sistem tersebut buruk. Maka kita perlu mengimprove sistem yang ada saat ini. Itu bisa kita jadikan sebagai suatu masalah. Kemudian dari informasi yang dihasilkan sistem saat ini, ternyata dengan jalannya pekerjaan di sistem saat ini dihasilkan suatu informasi yang kurang akurat. Informasinya berlebihan. Jadi maksudnya berlebihan ini, informasi yang ada pada sistem itu bukanlah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jadi bukan informasi yang digunakan dalam suatu pekerjaan. Maka dikatakan berlebihan atau istilahnya mubazir gitu ya. Silakan, Nicholas. Bu izin bertanya, tapi tanyanya di slide yang sebelumnya, Bu. Silakan. Nah, di sini di kerangka yang bagian performansi itu ada keluaran dan waktu layanan, Bu. Kalau kualitas itu apakah tidak termasuk dalam performansi ini, Bu? Karena misalnya misal jumlah produk yang dihasilkan itu banyak dan waktu layanannya itu juga cepat, tapi kualitas produk yang dihasilkan kurang bagus, itu bagaimana, Bu? Oke. Di saat performansi dari kualitas yang dihasilkan itu bisa kita ukur sebagai performansi. Tapi kalau kita berbicara mengenai kualitas, subjektif ya, kualitas itu adalah sesuatu yang sangat subjektif. Jadi sangatlah susah untuk kita ukur dalam bentuk angka. Maka untuk memudahkan kalian mengukur suatu performansi dari suatu
aktivitas sistem, maka kalian bisa ukur dari waktu dan juga outputnya tadi. Jadi kita tidak berbicara mengenai kualitas, karena kualitas itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat subjektif ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sangat abstrak, sehingga untuk memudahkan kalian mengetahui performansi dari suatu sistem, maka kalian bisa melihat dari outputannya, jumlahnya, ya jumlah outputan yang dihasilkan. Kemudian dari waktu pelayanannya, waktu yang dilakukan untuk menyelesaikan satu buah pekerjaan. Kalau dari outputnya kan kita menghitungnya semuanya dari selama 1 jam berapa output yang dihasilkan. Kalau dari waktu pelayanan, produk dihasilkan, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh sistem tersebut untuk menyelesaikan satu buah pekerjaan. Tapi kalau kita berbicara mengenai kualitas, kita agak susah mengukur apakah performansinya bagus atau tidak. Ya. Karena kualitas di sini kan sesuatu yang abstrak ya, sangat susah untuk diketahui. Sangat susah untuk diukur apakah itu nilainya di atas maupun di bawah. Jadi ada uji coba yang lain untuk melakukan yang namanya pengujian terhadap kualitas yang dihasilkan. Jadi kalau kita berbicara mengenai, apalagi kalau kita berbicara mengenai jasa, ya kalau kita bicara mengenai jasa kan agak susah kita mengetahui kualitas dari pelayanan yang diberikan. Karena biasanya akan berbicara mengenai persepsi dari customer-nya. Ya, apakah customer-nya itu pada saat itu suasananya lagi bagus, suasana mood-nya customer tersebut lagi bagus. Di saat customer-nya itu mood-nya bagus, berarti kan apapun yang dilakukan oleh sistem itu akan membuat dia merasa puas. Tapi kalau mood-nya sedang tidak bagus, maka apapun yang diberikan oleh sistem itu menurut mereka tidak akan bagus kualitas pelayanannya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kualitas, ini agak susah untuk diukur. Maka saya sarankan pada saat mengukur performansi, kalian ukurlah dari segi waktu maupun dari segi output. Ya. Monggo, kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Tadi mengenai informasi, jadi kita ukur informasi yang tersedia di perusahaan. Jadi kita cari tahu informasi-informasi apa saja atau data-data apa saja yang tersimpan dalam perusahaan saat ini. Kalian sesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh, sebentar ya, intermezzo lagi, mohon maaf sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kalian harus mengumpulkan datanya, kalian mencari tahu informasi-informasi apa saja, data-data apa saja yang tersimpan pada sistem saat ini. Kemudian kalian evaluasi.
mana data maupun informasi yang sesuai, yang berhubungan dengan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada sistem tersebut. Jadi kalian memang harus memiliki kemampuan ya, kalian harus memiliki kemampuan untuk menilai kesesuaian dari data informasi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sistem. Kemudian begitu juga untuk inputnya, ya, informasi input maupun output ini kalian kumpulkan semua, kalian gali lagi informasi-informasi mengenai data dan informasi yang tersimpan pada sistem saat ini. Ya, jadi kalian evaluasi, kemudian kalian pilah-pilah mana data yang berhubungan, mana data yang tidak berhubungan, atau mana data yang data dari departemen yang lain kok masuknya ke departemen yang A. Padahal data dan informasi tersebut itu adalah data yang dimiliki oleh departemen B. Nah, ini harus ada penyesuaian, ada penilaian. Nah, di sini juga kita melihat apakah data tersebut redundan. Jadi maksudnya redundan di sini itu adalah data yang sama, informasi yang sama itu disimpan pada satu tempat. Nah, itu tidak boleh. Apalagi kalau kita berbicara kemungkinan data dan informasi yang sama nantinya akan digunakan pada departemen yang berbeda, untuk orang yang berbeda. Itu sebaiknya tetap disimpan pada satu data atau informasi saja. Jangan sampai disimpan berulang kali. Karena ada 3 orang yang menggunakan, maka disimpan pada 3 orang tersebut. Itu tidak baik. Ya. Jadi sebaiknya data yang sama disimpan pada satu tempat saja. Disimpan pada satu tempat saja sehingga pengaksesan pun langsung mengakses data tersebut, data dan informasi tersebut. Jadi data redundan ini ruginya itu adalah memakan memori atau memakan tempat untuk penyimpanan data dan informasi tersebut. Jadi untuk menghemat penyimpanannya, ruang penyimpanannya, maka kita hilangkan data yang redundan tersebut. Cukup satu data dan informasi saja. Jadi jika datanya sama dan informasi yang sama, maka kita simpan pada satu tempat saja. Jadi kalau memerlukan orang-orang yang berbeda, memerlukan data yang sama, tinggal akses saja data tersebut. Kemudian, ini bersifat storage-nya. Jadi pada saat kita berbicara mengenai informasi, banyak sekali ya yang kita harus perhatikan. Jadi data inputannya, informasi outputannya, dan juga mengenai penyimpanan datanya. Jadi penyimpanan datanya, balik lagi, sebaiknya janganlah redundan. Ya, datanya cukup disimpan satu saja jika data tersebut sama. Kemudian data tersebut mudah untuk diakses orang-orang yang berkepentingan. Jadi jika informasi tersebut bisa diakses oleh orang A dan B, maka orang A dan B tersebut bisa mengakses informasi tersebut. Tapi tidak bisa diakses oleh orang yang lainnya. Jadi data-data tersebut haruslah terorganisir. Jadi kalian benar-benar di sini mengevaluasi ya, bagaimana datanya, bagaimana informasinya, dan juga bagaimana penyimpanan datanya. Apakah datanya tersebut disimpan dalam suatu tempat yang aman, sehingga tidak mudah dicuri oleh orang lain. Kemudian data tersebut juga disimpan pada tempat yang aman, sehingga tidak mudah dirusak oleh orang lain, ataupun yang lainnya ya. Jadi tersimpan dengan sangatlah aman. Kemudian data terorganisir dengan baik, jadi tersimpan dengan rapi gitu ya. Jadi kalau tentang finance maka disimpannya di finance, database-nya finance. Jika berbicara mengenai SDM maka tersimpannya pada SDM. Kemudian data tidak fleksibel. Nah, maksud dari data tidak fleksibel ini itu adalah pada saat kita mengupdate data. Kadang kan data kita perlu update ya, sesuai dengan keadaan. Jadi kita perlu mengupdate-nya sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan keadaan, maka kita perlu mengupdate-nya. Maka data yang tersimpan itu haruslah mudah untuk diupdate. Jadi sangatlah bersifat fleksibel. Jangan sampai data yang tersimpan ingin kita edit, ingin kita update, itu tidak bisa. Jangan sampai seperti itu. Tapi sebisa mungkin data yang tersimpan ini adalah data-data yang sifatnya sangatlah fleksibel, sangat bisa kita update. Maka kita
perlu menyimpan data tersebut atau menyediakan suatu akses data. Jadi di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengupdate data tersebut. Jadi fleksibilitasnya itu tetap terjamin. Jadi kalau hanya ada beberapa orang saja yang dapat mengakses sistem data tersebut, maka kita sediakan saja aksesnya ke beberapa orang. Sehingga keamanannya pun juga tetap terjamin. Fleksibilitas datanya juga tetap terjamin. Dan lain sebagainya. Jadi pada saat informasi ini banyak sekali yang harus kalian gali ya. Jadi mengenai datanya, informasinya, kesesuaiannya terhadap apa yang dilakukan oleh sistem. Itu kalian benar-benar harus paham berarti ya. Jadi kalian harus benar-benar paham terhadap apa yang dilakukan oleh sistem. Kemudian dari segi ekonomi, kita juga mengukur dari segi biayanya. Biaya dari pengolahan data, ya biaya dari pengolahan data atau pengolahan informasi yang ada pada sistem tersebut, atau bisa kita katakan biaya aktivitasnya lah ya. Biaya aktivitas yang terjadi pada sistem tersebut. Apakah biayanya ini pada saat pengolahan data dan sistem saat ini tinggi atau tidak? Ataukah mungkin ada beberapa biaya yang keluar tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana? Kalian paham ya pasti maksudnya ini. Jadi kita mengeluarkan, jadi ada saja biaya yang keluar, tapi ternyata sumbernya tidak bisa kita detect itu dari mana. Nah ini pasti yang tidak diharapkan oleh perusahaan. Jadi harapannya perusahaan itu semua aktivitas, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu haruslah dapat diketahui sumbernya itu dari mana. Keluar masuknya dana itu dapat diketahui berasal dari mana. Kemudian dari segi keuntungan, nah kita di sini juga mengukur dari segi manfaat pada saat kita mengembangkan sistem. Nah, di sini kita melakukan yang namanya cost benefit analysis. Masih ingat ya? Masih ingat pada saat tahap pertama kita melakukan uji kelayakan. Apakah sistem ini layak untuk dikembangkan atau tidak? Nah, di sini kita juga melakukan yang namanya pertimbangan dari manfaat yang akan diterima oleh perusahaan. Jadi pertimbangannya di sini itu dari segi brandingnya perusahaan. Di saat kita mengembangkan sistem, apakah kita mampu meningkatkan performansi kerja perusahaan, sehingga customer-nya pun juga akan merasa lebih puas. Kemudian di saat kita mengembangkan sistem, apakah manfaat yang lainnya itu dari segi efisiensi. Ya, efisiensi, sehingga dari segi efisiensi atau kecepatan dalam pelayanannya pun juga nantinya akan memuaskan customer-nya. Kemudian dengan mengembangkan sistem ini, maka transfer informasi dengan pihak luar pun juga akan jauh lebih mudah. Sehingga dapat memudahkan kita untuk masuk pada pasar yang baru. Jadi komunikasi dengan customer itu juga akan jauh lebih mudah, komunikasi dengan supplier itu juga akan jauh lebih mudah. Sehingga akan memudahkan kita jika akan membuat suatu lini bisnis yang baru. Jadi akan banyak, kita harus mempertimbangkan banyak sekali manfaat-manfaat yang nantinya akan kita terima pada saat kita melakukan yang namanya pengembangan suatu sistem. Selanjutnya ini berhubungan dengan tadi informasi. Jadi kita akan masuk pada kontrolnya ini. Jadi kita berhubungan mengenai keamanan dari akses data. Keamanan dari penyimpanan datanya. Apakah sistem yang ada saat ini sangat mudah diretas atau sangat mudah dihack oleh hacker? Itu juga kita harus melihat keamanan dari sistem yang ada saat ini. Oke, benar. Kalau kontrol ini kita menilainya dari dua ya, sekuritas tinggi dan juga sekuritas rendah. Di saat sistem sekuritasnya rendah, maka pastinya banyak sekali kerugiannya yang akan diterima oleh perusahaan. Keuntungannya itu adalah semua orang itu dapat mengakses sistem kita saat ini. Tapi di saat semua orang bisa mengakses sistem kita saat ini, maka data yang tersimpan pada database kita itu akan dimudahkan untuk diretas oleh pihak luar. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ada banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Tapi pada saat sekuritasnya tinggi,
ini juga kita harus pertimbangkan. Pada saat sekuritas tinggi, maka ini ada suatu akses data yang nantinya akan ribet gitu ya. Jadi pada saat kita meningkatkan sekuritas sistem kita, itu akses data akan jauh lebih jauh lebih susah dibandingkan pada saat kita menggunakan yang sekuritas tinggi. Jadi ada banyak kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing kontrol ini, baik sekuritas rendah maupun sekuritas tinggi. Tapi sebaiknya akan lebih baik jika kita memilih untuk yang sekuritas tinggi. Karena data-data yang tersimpan kan kita simpan pada database-nya kita ya, pada sistemnya kita. Sehingga akan lebih baik jika kita menggunakan yang sekuritas tinggi. Karena kalau sudah diretas oleh pihak luar, maka data-data rahasia perusahaan itu akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang lebih baik kita memilih untuk yang tinggi. Agak ribet mungkin. Ya memang agak ribet, tapi keamanannya itu tetap terjamin. Nah, ini. Jadi kita harus mungkin mengakses ini dulu, itu dulu, baru kita bisa mengakses sistem kita. Memang agak tidak nyaman ya, agak tidak nyaman pada saat penggunaan sistem tersebut. Jadi memang harus kalian perhatikan, kalian memilih untuk yang sekuritas tinggi atau yang sekuritas rendah, tapi sangat tidak disarankan kalian menggunakan yang sekuritas rendah. Monggo, Ahmad, kalau ada yang ditanyakan. Mesti Bu, izin bertanya. Tadi kan sebelumnya dikasih tahu Bu, kalau itu tuh juga harus sebuah sistem yang buat kerangka fisik ini juga ada kata fleksibilitas Bu. Nah sementara di sekuritas tinggi tadi kata Ibu kan agak sedikit ribet Bu. Bukankah itu kontradiktif ya? Oke, fleksibilitas di sini maksudnya itu adalah data yang kita akses itu adalah Jadi yang dimaksud dengan fleksibel ini data yang tersimpan pada suatu database itu kita bisa update. Jadi bukan sesuatu data yang kita kunci. Paham ya maksudnya? Jadi di sini fleksibilitas di sini adalah data tersebut bisa kita update. Jadi masih terus kita bisa update. Sedangkan pada saat yang sekuritas tinggi ini maksudnya itu adalah di saat kita akan mengakses suatu sistem. Di saat kita akan mengakses suatu sistem, maka kalian diminta untuk melalui beberapa langkah gitu ya, untuk memastikan bahwa orang yang mengakses sistem tersebut, orang yang nantinya akan mengupdate informasi tersebut, data tersebut adalah orang yang memang berwenang untuk mengakses data tersebut. Maka biasanya ada melewati beberapa tahapan gitu ya, ada melewati beberapa untuk istilahnya rekognisi ya, recognize apakah orang tersebut benar orang yang dapat mengakses atau bukan. Sebabnya kalian biasanya melakukan login. Itu adalah salah satu bentuk sekuritas yang tinggi. Kemudian dari login, kalian pernah ya pasti mengakses yang namanya email. Nah, pada saat kalian mengakses email, di situ kalian login. Nah, kalian login, kemudian kalian diminta untuk memasukkan nomor HP. Nah, itu adalah salah satu bentuk kontrol untuk memastikan bahwa yang mengakses data tersebut itu adalah orang yang pemilik akun tersebut. Jadi di sini yang dimaksud dengan fleksibilitas itu adalah kemampuan data untuk berubah-ubah, kemampuan informasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kalau yang kontrol ini mengenai akses datanya. Jadi untuk mengakses atau untuk mengupdate data-data tersebut, maka hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses pada data tersebut. Nah, orang-orang yang memiliki akses terhadap data tersebut, adalah orang-orang yang bisa melalui dari tahapan-tahapan tadi untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar yang mampu mengakses data tersebut. Suatu hal yang berbeda ya. Jadi dapat dipahami ya. Jadi maksudnya fleksibilitas di sini itu adalah mengenai fleksibilitas informasi, fleksibilitas dari data. Sedangkan kalau yang kontrol ini mengenai keamanannya, bagaimana nanti kita mengakses sistem tersebut. Makanya di sini dikatakan ada suatu birokrasi, ada suatu tahapan yang harus kita lalui untuk memasuki sistem tersebut. Jadi dari login dulu, kemudian kalian perlu untuk memasukkan nomor HP kalian untuk memastikan kalian semuanya ya, memasukkan HP kalian untuk memastikan itu adalah kalian. Kemudian baru kita bisa masuk ke akun kita. Sehingga kadang itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Dan
waktu yang dibutuhkan pun juga akan jauh lebih lama dibandingkan pada saat sekuritasnya rendah. Jadi yang dimaksud dengan sekuritas rendah ini, kadang kita tidak perlu memasukkan hak akses kita. Jadi langsung masuk saja ke sistemnya, tanpa perlu login maupun yang lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan kontrol, sekuritas tinggi maupun rendah. Nah, ini tergantung kalian nantinya. Kalian mau membuatnya semudah mungkin, tapi sekuritasnya tinggi, karena teknologi sekarang kan juga semakin canggih ya. Tapi orang-orang yang hacker pun juga akan semakin canggih. Nah, kalian bagaimana caranya agar tetap memberikan suatu sistem yang simple, tapi sekuritasnya tinggi. Nah, itu bagaimana caranya. Ya. Jadi kalian semuanya ingin mengurangi rasa tidak nyamannya, ingin mengurangi waktu tunggunya, ingin mengurangi birokrasi yang panjangnya, itu bisa kalian buatkan suatu sistem yang simple. Tapi kalian juga harus tetap memastikan bahwa sekuritasnya itu haruslah tetap tinggi, sekuritasnya aman. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses sistem tersebut. Itu. Jadi maksudnya fleksibilitas tadi, fleksibilitas dari datanya ya, bukan fleksibilitas pada saat pengaksesan datanya. Ya seperti itu. Ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan Dava. Izin bertanya Bu. Saya pernah melihat di TV ataupun di sosmed itu perusahaan Google terus Alibaba itu dihack Bu. Kan itu berarti kan mereka kan perusahaan besar Bu ya. Tentu saja menggunakan sekuritas tinggi gitu Bu untuk apa Bu menjaga data-datanya. Berarti dengan begitu sekuritas tinggi pun apakah belum menjamin data tersebut aman Bu? Atau hackernya yang lebih pintar Bu? Hai, iya betul. Jadi sebenarnya ini betul ya. Jadi memang banyak yang banyak perusahaan besar itu juga sudah memiliki sistem yang canggih. Apalagi kalau kita berbicara mengenai bank, ya bank. Kalau kalian melihat bank, data nasabah kan banyak sekali ya. Apalagi juga dananya itu juga besar. Mungkin kalian pernah mendengar ada suatu bank yang dihack oleh peretas gitu ya, peretas hacker. Nah, memang di situ hacker itu memang canggih. Tadi saya bilang, teknologi memang semakin canggih, tapi hacker pun juga akan semakin canggih. Mereka dapat menemukan suatu celah untuk memasuki sistem tersebut. Jadi mereka berhasil menemukan kelemahan dari sistem tersebut. Nah, untuk mengatasinya berarti kita tingkatkan lagi. Jadi memang pada suatu perusahaan itu sudah memiliki tim IT-nya sendiri. Di saat mereka merasa ada yang meretas, maka mereka langsung istilahnya melawan gitu ya. Istilahnya kita mengembalikan lagi sistem yang dimiliki oleh kita. Kemudian kita kembangkan lagi, kita improve lagi. Kita perbaiki lagi keadaan dari sistem yang ada saat ini. Jadi memang di sini kita saling kejar-kejaran gitu ya, antara hacker dengan tim IT. Ya, tim IT. Makanya pada saat hacker menemukan celah, tim IT pun juga mulai mengembangkan lagi. Mulai mengembangkan lagi untuk mengimprove sekuritas yang dimilikinya. Nah, itu. Jadi memang secanggih apapun, setinggi apapun sekuritasnya, hacker itu pasti akan menemukan celahnya untuk masuk dalam sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi makanya kita kalau berbicara mengenai teknologi itu tidak akan ada habisnya, karena kita akan selalu berkembang, ya improve terus. Gitu. Monggo, kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Jadi walaupun perusahaannya sudah sangat tinggi, sekuritasnya itu pasti ada celahnya. Pasti ada bug yang bisa kita temukan. Ada suatu celah untuk memasuki sistem tersebut. Sehingga kita perlu mengimprove terus. Ya, perlu mengimprove terus terhadap sistem yang kita miliki saat ini. Jadi kita benar-benar melawan ya, kita benar-benar kejar-kejaran dengan yang namanya hacker. Ya monggo, kalau ada yang tanyakan lagi. Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, silakan Dayin. Izin bertanya Bu, mengenai apa ya peretasan kayak sistem-sistem gitu ya Bu. Kalau misalnya Bu sebuah sistem itu sudah ditinggalkan oleh developernya gitu loh Bu, udah kayak dibiarkan gitu, itu apakah mungkin bisa dihack Bu? Atau emang yang bisa dihack itu kayak sistem yang masih aktif-aktif gitu? Oke.
Di saat sistem tersebut ada kemungkinan, tapi sebenarnya tergantung sistem yang seperti apa. Kalau kalian menanyakan di saat sistem tersebut ditinggal oleh developer, apakah sistem tersebut tidak memiliki kemungkinan tidak memiliki kemungkinan untuk dihack oleh hacker? Jawabannya tidak. Pasti ada kemungkinan untuk dihack oleh hacker. Sehingga untuk memperbaikinya, untuk mendapatkan kembali sistemnya, kita bisa memanggil lagi developernya atau pihak lain, orang yang paham untuk mengembalikan sistem kita. Jadi walaupun sudah ditinggalkan oleh developernya, kita bisa mengontak lagi developernya. Pasti karena mereka lebih paham terhadap keadaan dari sistem yang dikembangkan tersebut. Atau mungkin kita bisa memanggil orang yang lain yang juga paham untuk mengembalikan sistem kembali. Jadi pasti ada kemungkinan. Tidak hanya yang masih untuk perusahaan besar saja ya, jadi tidak hanya untuk perusahaan besar saja yang dihack, tapi perusahaan kecil pun ada kemungkinan untuk dihack sistemnya. Jadi selama sistem tersebut terhubung dengan internet, ada kemungkinan untuk diincar oleh hacker. Monggo, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang, kita masuk pada kita masuk pada efisiensi. Pada efisiensi ini, kalau kita berbicara efisiensi kan berarti kita berbicara mengenai penggunaan resource ya. Jadi di sini penggunaan resource yang seminimum mungkin, sesedikit mungkin resource yang digunakan. Maka kita di sini akan bicara mengenai menghitung. Kita akan mengukur dari penggunaan baik materialnya, kemudian dari waktunya lagi, tadi kita juga akan ukur, dan juga dari penggunaan sumber daya manusianya. Kita akan ukur semua. Di saat kita akan mengembangkan suatu sistem informasi, maka kita akan mendapatkan dua keuntungan langsung. Jadi keuntungan yang pertama itu adalah dari efisiensi waktu. Maka waktu itu akan dikerjakan, suatu pekerjaan itu akan dilakukan dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan sistem yang sebelumnya. Sedangkan yang kedua itu adalah dari penghematan tenaga. Jadi yang dimaksud dengan penghematan tenaga ini, di saat sudah dialihkan pekerjaannya dilakukan oleh SDM, dilakukan oleh sistem, maka jadi tidak fokus. Jadi di saat sistem tersebut, pekerjaan tersebut sudah dilakukan oleh sistem, maka akhirnya manusia sudah tidak diperlukan. Jadi tenaga manusia itu akan diperlukan sangat sedikit. Jadi manusia tinggal mengoperasikan saja di sistem. Sedangkan pekerjaannya itu dilakukan oleh sistem. Ya, jadi di sini kita juga mengukur efisiensi. Mengukur dari penggunaan resource yang ada di perusahaan saat ini. Jadi kita ukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Kemudian kita mengukur berapa material yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut. Kemudian kita juga mengukur berapa banyak manusia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi nanti kita akan bandingkan. Before after-nya gitu ya. Jadi kita akan bandingkan. Sehingga nanti pastinya akan banyak sekali efisiensi yang akan diterima. Jadi banyak sekali keuntungan yang akan diterima. Jadi ini akan berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi ekonomi yang sebelumnya, ekonomi keuntungan ini. Maka tadi saya katakan pada saat kalian menentukan ekonominya, benefit dan cost-nya, sama kelayakan dari benefit dan cost-nya, maka kalian akan menemukan banyak sekali manfaat dari segi efisiensi ini. Jadi efisiensi penggunaan resource-nya itu akan jauh lebih terlihat. Di saat kita menggunakan sistem, maka kita akan efisiensi dari segi resource-nya. Baik dana, akhirnya kita akan menghemat anggaran, karena kita dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Penggunaan tenaga manusia pun juga akan lebih sedikit. Jadi kita bisa meminimasi penggunaan dari tenaga manusia. Sehingga biaya pun juga akan lebih sedikit dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah pelayanannya. Jadi di sini kita mengukur, ya, jadi kita memperhatikan, menganalisa
pelayanan yang diberikan oleh Oke, kita lihat ya, yang terakhir itu adalah service. Jadi yang bagian pelayanan ini, service ini, kita akan menganalisa bagaimana pelayanan sistem terhadap suatu pekerjaan. Apakah Oke, kita lanjutkan. Maaf. Jadi kita akan mengukur, kita akan menganalisa mengenai pelayanan yang ada di perusahaan saat ini. Jadi pelayanan yang di perusahaan saat ini bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh baik orang-orangnya maupun resource-resource yang lainnya. Itu juga kita harus perhatikan. Jadi apakah pelayanan yang dilakukan saat ini atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat ini itu sudah mampu menghasilkan output yang diharapkan. Apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat ini itu adalah aktivitas yang sesuai, yang sejalan dengan apa yang tujuan yang kita inginkan. Kemudian apakah sistem yang ada saat ini itu adalah sistem yang mudah digunakan oleh seluruh orang. Jadi apakah sistem yang ada saat ini istilahnya user friendly, jadi mudah sekali dilakukan oleh setiap orang. Ya, sistem itu mudah digunakan, sistem itu mudah dipelajari dan lain sebagainya. Kemudian apakah sistem tersebut bersifat fleksibel? Karena tadi kita berbicara pasar, kita berbicara mengenai customer. Di saat kita akan memuaskan customer, kita memuaskan pasar, maka kita jadi di saat kita berbicara mengenai pasar ya, jadi saat kita berbicara mengenai pasar, maka kita harus membuat suatu sistem yang se-fleksibel mungkin. Karena pasar itu sangatlah dinamis. Customer itu sangat dinamis. Kadang sekarang minta ini, besoknya bisa saja minta yang lainnya. Maka sistem pun kita harus buat se-fleksibel mungkin, sesuai dengan keinginan pasar. Apalagi kalau kita berbicara mengenai teknologi. Ya. Teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Sehingga untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang sangat cepat ini, maka sistem yang kita buat pun juga harus dapat menyesuaikannya. Karena kalau kita tertinggal saja terhadap teknologi yang ada, maka sistem tersebut ditakutkan tidak dapat kita gunakan kembali. Maka kita harus membuat suatu sistem yang fleksibel mungkin, yang dapat menyesuaikan terhadap apa yang diinginkan oleh pasar. Ini berbeda ya, fleksibilitas sistem dengan fleksibilitas data tadi. Ya, kalau data kita berbicara mengenai update data. Ya, update data. Kalau sistem ini itu adalah mengenai seluruhnya, sistem secara keseluruhannya. Jadi semua proses yang di dalamnya pun juga kita harus perhatikan. Itu tadi untuk yang servisnya. Oke, itu tadi untuk yang fisis ya. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Saya tadi maunya lanjut materi. Ternyata silakan Yuda. Monggo. Iya Bu, izin bertanya Bu. Kan tadi kata Ibu setiap perusahaan itu kan punya standarnya masing-masing ya Bu. Nah, standarnya itu dibuat berdasarkan apa dan apakah akan ada kondisi di mana standar itu tidak relevan lagi untuk digunakan Bu? Sehingga harus diubah. Ini standar tentang apa? Maaf, mungkin saya kelupaan tadi. Nyebutin standarnya untuk yang mana? Kalau secara keseluruhan bisa nggak, Bu? Oke. Setiap perusahaan itu pasti akan memiliki standarnya masing-masing. Ya, standar performansi, standar kualitas, itu pasti akan memiliki standarnya sendiri-sendiri. Jadi, pada perusahaan yang hampir sama pun, pada perusahaan yang memiliki lini produksi yang sama pun, mereka pasti akan memiliki suatu standar yang berbeda. Ya, suatu standar yang berbeda. Mohon maaf Yuda, bisa diulangi pertanyaannya, saya kok nggak konsen. Silakan, mohon maaf.
Mau izin mengulang pertanyaan ya Bu. Kan tadi itu standar, setiap perusahaan kan punya standarnya masing-masing ya Bu, kayak standar performance dan lain-lain. Nah, itu tuh dibuatnya berdasarkan apa? Dan apakah akan ada kondisi di mana standar itu tidak relevan lagi digunakan sehingga harus diubah? Oke, ya. Standar setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Setiap perusahaan itu pasti akan memiliki standarnya masing-masing. Mungkin ada beberapa yang akhirnya sama. Jadi yang memiliki lini produksi yang sama atau core bisnis yang sama itu biasanya akan memiliki standar yang sama. Tapi kebanyakan biasanya mereka akan memiliki suatu standar yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan apa mereka menentukan standarnya? Berdasarkan dari visi yang mereka tentukan. Jadi tujuan yang mereka ingin capai. Target yang mereka sudah tentukan sebelumnya. Nah, standar-standar tersebut mereka tentukan dalam satu perusahaan, biasanya pihak manajemen yang merumuskan dalam penentuan standar tersebut. Penentuan visinya tersebut itu adalah pihak manajemen. Begitu juga untuk yang manusia yang lainnya juga terlibat dalam penentuan standarnya. Jadi standar tersebut kita tentukan berdasarkan visi. Jadi visi ini memang menjadikan patokan atau guidance dalam perusahaan untuk menentukan standar baku yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian jika ada perubahan, ya, jika ada perubahan bisa saja berubah. Seperti tadi yang saya katakan, pasar itu sangatlah dinamis. Makanya pada saat kalian nanti kalian akan belajar ya, kalian akan belajar dalam mata kuliah yang lain, di mana pada saat kita penentuan visi misi dan renstra, kita buat sefleksibel mungkin. Jadi renstra ini kita buat sefleksibel mungkin. Gimana? Kenapa dikatakan fleksibel? Pasarnya itu sangat fleksibel. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Maka renstra ini di saat berubah, maka standarnya pun juga akan berubah. Jadi dari visi misi. Jadi awalnya kita mulai dari visi misi. Visi ini kita akan jadikan patokan untuk mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sehingga nantinya akan berpengaruh yang lainnya. Jadi kalau berubah, pasti akan ada perubahan. Karena kita memang mengikuti apa yang diinginkan oleh customer, apa yang diinginkan oleh pasar. Biasanya berubahnya dimulai dari visi misinya, renstranya itu. Makanya biasanya renstra dibuatnya itu dalam bukan jangka panjang ya, jadi hanya 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin ada beberapa yang 10 tahun. Tapi sebisa mungkin pada saat kalian nanti merancang suatu renstra, visi misi, itu kalian membuatnya sefleksibel mungkin, dapat menyesuaikan terhadap apa yang diinginkan oleh customer. Pada saat kalian mengembangkan sistem pun, seperti tadi yang saya katakan, di mana pada saat kalian menentukan scope, kalian mendefinisikan masalah, kalian menentukan tujuan, kalian buatlah sesuatu yang sefleksibel mungkin, seadaptif mungkin terhadap apa yang diinginkan oleh pasar. Jadi seperti itu. Jadi pada saat ada penyesuaian, ada perubahan pasar, maka kita akan dapat dengan mudah menyesuaikan terhadap apa yang diinginkan oleh pasar. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Ini saya minta kalian membaca ya. Jadi karena materinya ini sangatlah banyak, kalian bisa lihat 81 halaman. Ini selain Pisces, monggo Nikola silakan. Permisi Bu, Tin izin bertanya. Bu, ini untuk absennya nanti bagaimana ya Bu? Saya belum absen ya? Masih belum Bu. Oke, sebentar saya buka. Nanti saya bukanya sebentar. Terima kasih sudah diingatkan. PS. Ya, sudah saya aktifkan ya. Saya buka sampai dengan jam 3:10. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi. Monggo kalau kalian ada yang ditanyakan.
Ini selain PISIS, kalian bisa menggunakan metode yang lain ya. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi ada beberapa indikator yang saling berpotongan. Jadi kalau kalian mau mengkombinasikannya, itu kalian bisa gunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sistem saat ini. Jadi kalian bisa lihat ada beberapa indikator itu yang sama, jadi kalian bisa gunakan. Kalian jadikan sebagai perpotongan irisan antara dua metode tersebut. Jika kalian akan menggunakan dua metode untuk mengidentifikasi suatu masalah di sistem. Nah, ini peluang. Jadi pada saat peluang kita mencari, mengamati gitu ya, menganalisis sistem yang ada saat ini, kira-kira peluang pengembangannya itu seperti apa? Apakah hanya cukup touch up saja, mau nambah fitur saja, atau dengan merancang ulang secara keseluruhan sistem yang lama menjadi suatu sistem yang baru? Atau cukup mengintegrasi saja antara satu orang dengan orang yang lain, atau satu departemen dengan departemen yang lain, atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, atau satu perusahaan dengan supplier dan customer-nya. Kemudian ini adalah mengenai constraint-nya, jadi di mana kita harus mendefinisikan ini ya, karena suatu constraint adalah suatu yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dari pengembangan sistem ini. Jadi kita harus mengatasinya. Ini adalah beberapa constraint-nya, yaitu dari biaya, waktu, pengetahuan, integrasinya, teknologi, dan juga kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Kemudian tujuannya apakah untuk memperluas sistem, ataukah hanya untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini, dan lain sebagainya. Kemudian lingkupnya, kalian menentukan lingkup dari pengembangan sistem kalian, apakah hanya lingkup yang sempit atau lingkupnya luas. Jadi pihak eksternal pun juga kalian ikutkan dalam akses suatu sistem. Yang arahan ini adalah tadi ya, kita membuat suatu guidance. Jadi kita tentukan milestone-nya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, nanti diselesaikannya untuk berapa lama. Nah, itu kita jadikan sebagai guidance kita pada saat pengembangan suatu sistem. Jadi kita menganalisis masalahnya itu berapa lama, waktu yang dibutuhkan, penentuan skupnya berapa lama, dan lain sebagainya. Kemudian pembuatan blueprint-nya, perancangan IRD maupun DFD-nya itu berapa lama, kita tentukan. Jadi semuanya sudah kita rencanakan dalam suatu pengembangan sistem. Monggo, silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti detailnya kalian bisa baca sendiri ya, mengenai planning ini. Saya minta kalian untuk membaca materi yang selanjutnya, yaitu analisis. Jangan lupa untuk membaca mengenai analisis sistem. Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Monggo, sambil menunggu, saya sambil men-screenshot. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan kalian malu untuk menanyakan dalam forum, bisa kalian jawab ditanya ya. Insya Allah saya akan merespon pertanyaan dari kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Slide itu sangat detail ya, jadi insya Allah kalian akan jauh lebih mudah untuk memahami mengenai materi dari perancangan sistem ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya mohon maaf dan juga terima kasih banyak pada kalian sudah menyempatkan, sudah bersedia maju setengah jam untuk perkuliahan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan sesuaikan dengan jam perkuliahan biasanya ya. Kita akan mulai dari jam 1 lagi. Insya Allah ya, semoga tidak ada halangan lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin tutup roomnya ya. Terima kasih.